She lost her graduation ring, so I got one for you. Halo pecinta parut kelapa, kembali lagi di channel Evumi Mova. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat selalu, termasuk sehat isi dompetnya ya. Di episode kali ini, Abang Mova akan menceritakan alur cerita film bergenre drama romantis Korea yang kisahnya mirip-mirip sama temen Abang Mova yang diselingkuhi kekasihnya. Film yang berjudul Sweet and Sour dibintangi oleh Jang Kyung, Choi So Bin, dan Crystal Jung. Yang namanya Crystal Jung tandai aja ya karena luar biasa imutnya. Dan menurut informasi Google, film ini merupakan adaptasi dari film Jepang yang berjudul Initiation Love yang telah dirilis pada tahun 2015 lalu. Sweet and Sour dibintangi oleh Lee Gi Byuk dan mengisahkan tentang Jung Da-eun, seorang perawat di sebuah rumah sakit yang suatu hari ada seorang pasien bernama Jang Hyuk yang menderita hepatitis B datang ke rumah sakit tempat dia bekerja. Da-eun yang begitu perhatian dengan pasien membuat Jang Hyuk menaruh hati kepadanya. Lalu mereka pun jatuh cinta dan bagaimana keseruan dan kelanjutan hubungan mereka. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya agar teman-teman tak ketinggalan video-video dari Evumi Mova. Yuk tanpa banyak cengcong, Abang Mova langsung saja mulai ke alur cerita filmnya. Cerita film dimulai ketika ada seorang perawat kontrak yang memiliki jam kerja padat merayap yang harus lembur setiap hari bernama Da-eun. Yang pada suatu hari ada seorang pasien laki-laki penderita hepatitis B bernama Jang Hyuk masuk ke rumah sakit tempatnya bekerja. Dengan begitu perhatian Da-eun merawat Jang Hyuk dan selalu memberikan perhatian kepadanya. Dan dari situ mereka jadi semakin dekat dan akrab. Da-eun kerap kali menemui Jang Hyuk dan meminjam ranjangnya untuk beristirahat sebentar. Da-eun juga sering memberikan perhatian kecil sampai membaca buku bareng. Semua itu membuat Jang Hyuk menjadi suka sama Da-eun dan berniat mendekatinya. Dari situlah cinta mereka dimulai. Namun saat hubungan mereka semakin dekat, Jang Hyuk dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Meski begitu, Jang Hyuk tetap masih menemui Da-eun di rumah sakit dan berusaha mencari nomor handphonenya. Karena doi udah lama gak masuk kerja. Nah jadi si Jang Hyuk ini bekerja sebagai pegawai tetap di suatu perusahaan teknik sih. Kemudian setelah mendapat nomor HP-nya, Jang Hyuk pun langsung berusaha menghubunginya. Dan ketika tersambung, respon Da-eun juga baik dan hangat. Yang ternyata Da-eun gak masuk kerja karena sakit. Malam itu Jang Hyuk langsung bergegas ke rumah Da-eun dan dari situ pun mereka memutuskan berpacaran. Jang Hyuk jadi sering jemput Da-eun sepulang kerja. Mereka juga berkencan di rumah sakit dan sering mampir ke rumah Da-eun beresin rumahnya seperti buang sampah dan lain-lain. Suatu hari Da-eun mempunyai tiket liburan ke Jeju. Ia pun mengajak Jang Hyuk untuk ikut, bahkan Da-eun membelikan sepatu untuk Jang Hyuk agar bisa kembaran dengannya. Jang Hyuk pun berniat untuk menguruskan badan agar lebih pantas bersanding dengan Da-eun. Kemudian film langsung beralih ke Jang Hyuk versi kurus. Yang seperti biasa ia bangun dan memasakkan makanan untuk Da-eun kemudian berangkat kerja. Dan kenapa orang Korea kalau pacaran tinggalnya serumah dan kagak digerebek sama tetangga? Abang Mova jadi kepingin nih. Kembali ke film, si Jang Hyuk ini bekerja sebagai pegawai tetap di sebuah perusahaan kecil yang berada di Korea. Namun suatu ketika dia harus dipindahkan ke perusahaan besar di kota untuk mengerjakan suatu proyek. Sebenarnya Jang Hyuk tidak mau, namun karena itu adalah kesempatan besar dengan gajinya yang gede. Karena berada di perusahaan besar, dia akhirnya mengiyakan kesempatan itu. Dari situ pun ia membicarakan kepindahnya dengan Da-eun, namun respon darinya agak sedih. Da-eun sedih karena setelahnya mereka bakalan menjalani hubungan dengan jarak yang sangat luar biasa alias LDR yang susah ketemunya. Seperti biasa Jang Hyuk menjemput Da-eun sepulang kerja dan kerap kali mampir ke rumah sakit. Selain itu Jang Hyuk juga memberikannya cincin couple biar menandakan kalau mereka berarti sudah pacaran serius. Jang Hyuk juga meyakinkan pada Da-eun kalau dia akan pulang setiap hari untuk menemuinya, jadi jangan khawatir akan semuanya.
Di hari pertama Jang Hyuk bekerja, suasana hari itu jalan sangat padat dan macet. Singkat cerita, sampailah ia di perusahaan dan langsung bergabung dengan tim proyek dari desain konstruksi yang di sana ia bertemu dengan sesama pegawai kontrak bernama Hanbu. Cewek ini orangnya cuek banget, ketus, jutek dan imut sekali. Lalu saat Jang Hyuk sampai di rumah, ia menceritakan hal itu pada pacarnya, Dang Eun. Ia pun hanya tertawa melihat ocehan Jang Hyuk. Besoknya Jang Hyuk kembali bekerja, namun lagi-lagi Hanbu dengan Jang Hyuk berdebat karena masalah kecil. Dan seperti biasa, sampai rumah ia menceritakan hal itu lagi pada pacarnya. Dang Eun kaget, ternyata yang membuat pacarnya kesal adalah seorang wanita. Ia pikir dulu rekannya adalah seorang laki-laki. Dan dari situlah Jang Hyuk mulai jarang mendengarkan curhatan Dang Eun, padahal Dang Eun pengen ngomong kalau ia lagi pengen pergi ke Pulau Jeju. Esok harinya saat kembali bekerja, Jang Hyuk dan Hanbu kembali berdebat dan saingan untuk menyelesaikan proyek supaya mereka bisa diangkat sebagai pegawai tetap. Hari-hari mereka berdua seringkali berdebat, berantem dan saingan. Semakin hari Jang Hyuk semakin sibuk dan meminta kepada Dang Eun bahwa ia akan datang sepekan sekali saja karena jika ia bolak-balik akan memakan waktu. Dan dimulai dari situ komunikasi mereka berdua semakin berantakan. Seperti chat dibalas sejam kemudian, lalu chat hari apa dibalas hari apa. Sementara kini Jang Hyuk di tempat kerja semakin sering kerja lembur bareng Hanbu dan berhasil menyelesaikan proyek pertama dengan baik. Jadi keduanya semakin akrab dan Jang Hyuk kerap kali memberi perhatian kepadanya. Karena kerjaan mereka bagus, kemudian kepala bos memberikannya proyek lanjutan untuk dikerjakan mereka berdua. Mereka pun kembali lembur berdua untuk menyelesaikan proyek itu dan kini Hanbu tak lagi cuek kepada Jang Hyuk karena mereka berdua saling bekerja sama. Jang Hyuk semakin sibuk sampai tak bisa pulang menemui pacarnya di rumahnya. Padahal seharusnya setiap pekan mereka bertemu. Sementara Jang Hyuk di tempat kerja semakin akrab dengan Hanbu dan kerap kali makan berdua, lembur bareng hanya berdua, sambil bercanda juga dan ngobrol bareng. Seiring berjalannya waktu, Jang Hyuk semakin dekat dengan Hanbu, sementara dengan pacarnya Dang Eun, komunikasi mereka tambah gak karu-karuan dan jarang ketemu. Dang Eun semakin khawatir dengan jarang ketemu pacarnya, ditambah rekan kerjanya cewek. Mereka juga sering kali lembur hanya berdua. Di sisi lain, Pak Sapam semakin sering mematikan lampu. Di sela-sela Jang Hyuk dan Hanbu bekerja supaya mereka berdua semakin dekat dan akrab. Pak Sapam yang aneh. Kini kinerja mereka semakin bagus dan dipuji oleh bos besar karena usaha keras mereka. Akhirnya Hanbu mengundang Jang Hyuk untuk makan malam. Ia pun mengiyakan undangan itu, padahal seharusnya hari itu ia menemui Dang Eun dan terpaksa Jang Hyuk membohongi Dang Eun karena nggak bisa datang dengan alasan ia lagi bersama atasan dan rekan kerjanya sedang makan malam di luar, sementara proyeknya juga belum selesai. Lagi-lagi Jang Hyuk tak bisa pulang padahal Dang Eun ingin membicarakan sesuatu dengannya. Dan hari berikutnya ketika mereka lembur berdua lagi, Hanbu sedikit menggoda Jang Hyuk namun ia langsung sadar dengan Dang Eun dan berlari pulang menemuinya. Sesampainya di rumah, Dang Eun dan Jang Hyuk sedikit bertengkar karena Jang Hyuk selalu teledor. Mereka sama-sama lelah dengan hari-hari mereka yang sibuk. Kemudian Dang Eun mengatakan kalau dia telah telat datang bulan. Ternyata setelah dicek ke dokter, Dang Eun sedang hamil. Karena hal itu, Jang Hyuk jadi semakin tidak fokus bekerja dan kualitas kerjanya semakin menurun. Setelah beberapa hari terakhir mendengar kalau Dang Eun hamil, Jang Hyuk sering menemuinya dan mengantarnya cek ke dokter. Selain itu, ia juga mengambil cuti beberapa hari untuk menemaninya meskipun agak terpaksa. Kini Jang Hyuk pulang dan pergi dari kantor setiap hari dan membuat ia cukup kelelahan. Apalagi jalanan selalu macet, bahkan sedikit demi sedikit perlakuan Jang Hyuk kepada Dang Eun semakin ketus dan cuek. Mungkin karena dia terlalu lelah, soalnya setiap hari harus bolak-balik dari Sabang sampai Merauke.
Dia juga sering telat berangkat kerja dan sering tertidur di kantor juga. Hanbu yang melihat itu semakin perhatian, ia pun meminta Jang Yuk untuk bekerja lembur saja dan tidak usah pulang. Jang Yuk menyetujui itu dan mereka juga sempat nongkrong berdua bareng sepulang kerja. Sampai pada suatu hari, Daan dan Jang Yuk mempunyai janji temu mereka di suatu pasar malam. Namun Jang Yuk tak menampakkan wajah yang gembira atau senang, dia sangat cuek dan dingin serta ingin cepat-cepat pulang. Ia pun juga banyak mengeluh seperti gak ikhlas bertemu dengan Daan. Karena Daan merasa Jang Yuk sangat menyebalkan, mereka pun bertengkar sampai Jang Yuk tak sengaja memanggil nama Daan dengan Hang Buku cantik. Mendengar hal itu, Daan semakin marah dan hanya diam di sepanjang perjalanan. Berulang kali Jang Yuk berusaha mengalihkan pembicaraan sampai mereka pun semakin bertengkar. Jang Yuk menemuinya bukan merindu namun karena kasihan. Hal itu membuat Daan semakin terpukul. Keduanya sama-sama kesal, marah dan memutuskan pulang saja. Hari terus berlalu sampai suatu ketika Daan mengembalikan cincin itu pada Jang Yuk. Hal itu menandakan kalau mereka pun putus dan mengakhiri hubungan. Pada malam harinya saat Jang Yuk dan Hanbu bekerja lembur berdua, mereka semakin mesra. Bahkan kini mereka lebih sering bersama, makan, tidur, jalan-jalan. Namun di sisi lain, Jang Yuk masih memikirkan Daan, bahkan terus terngiang-ngiang dengan tiket liburan yang pernah mereka pesan beberapa hari yang lalu. Meski sekarang hubungannya sudah berakhir. Singkat cerita, akhirnya proyek besar yang mereka kerjakan selesai dan berhasil. Namun dari semua kerja keras dan usaha yang mereka lakukan, tidak membuat mereka berdua diangkat jadi pegawai tetap. Jadi cuma dimanfaatkan kemampuannya, begitu selesai mereka pun dibuang. Malam harinya, Hanbu dan Jang Yuk pergi ke pesta perayaan akhir. Namun Jang Yuk sangat galau karena memikirkan Daan, sampai ia pun akhirnya memutuskan pergi ke tempat Daan setelah melihat statusnya berubah liburan ke Jeju pada musim Natal. Ia pun bergegas mengambil cincin dan langsung pergi ke bandara. Sesampainya di sana, tepat di bandara, Jang Yuk langsung menemui Daan dan berlari padanya. Namun di tengah jalan ia tertabrak oleh pria gendut yang Abang Mova ceritain di awal film tadi. Stop dulu nih kalian, sampai sini paham tidak? Percaya atau tidak, Jang Yuk di awal dan di pertengahan film adalah dua karakter yang berbeda. Satu gemuk dan satu kurus. Bukan karena sudah berhasil menurunkan berat badan, tapi memang ini adalah dua orang yang berbeda. Jadi si Daan ini sebenarnya lebih dulu memacari Jang Yuk versi kurus selama 1 tahun dibandingkan Lee Jang Yuk versi gemuk yang baru deket 3 bulan. Untuk sepatunya, Daan juga memberikan sepatu yang sama persis untuk mereka berdua. Seolah-olah kita terkecoh kalau Jang Yuk gemuk benar-benar mengubah dirinya menjadi kurus dengan cara berdiet. Dan kenapa Daan bisa deket dengan Jang Yuk gemuk? Karena ia kesal dengan pacarnya yang berubah seiring berjalannya waktu. Ditambah dia juga lagi hamil. Abang Mova menyimpulkan wanita itu saat sedang mengandung akan mengalami perubahan hormon, maka dia butuh kasih sayang dan perhatian lebih. Namun Jang Yuk kurus justru cuek dan ketus pada Daan. Dan ajaibnya kedua cowok ini sama-sama jatuh cinta di ruang rawat inap. Karena Daan adalah tipikal cewek yang baik pada semua cowok. Dia friendly banget nih orangnya, mungkin karena dia perawat dan seharusnya memang demikian. Hanya saja perhatian yang berlebihan akan membuat orang berharap lebih dan jadi baper. Untuk nama kedua cowok ini juga memiliki nama yang hampir sama, yaitu Jang Yuk. Namun bedanya cuma terletak pada Lee. Dan kalau kalian teliti, mereka berdua memiliki pekerjaan yang berbeda. Yang gemuk di kantor teknisi, sedangkan si kurus sebagai arsitek. Jadi siapa yang duluan selingkuh? Menurut Abang Mova, justru Daan lah yang duluan selingkuh. Jadi bisa disimpulkan alur cerita film ini adalah maju mundur, dan film diakhiri dengan Daan yang pergi dengan Jang Yuk gemuk dan Jang Yuk versi kurus pergi menemui Hanbu dan menembaknya. Sayangnya Hanbu mengatakan bahwa ia belum siap dan film pun selesai.
Cerita-cerita seperti ini pasti sering sekali kita jumpai di kehidupan nyata ya. Dan banyak sekali mungkin dari teman-teman mendapatkan pengalaman seperti itu. Oke guys, sampai di sini dulu dong. Abang Mova pamit undur diri dulu. Untuk kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Evermy Mova. Thank you.